Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako, iaitu Undang Si Gomak-Gomak. Sudah sekian lama pemerintahan adat bersama Pasumayang Kota Batu berdiri. Pemekaran Luak masih belum luas dan penyebaran para penduduk juga belum merata. Karena para penduduk masih hidup berkelompok-kelompok, timbullah pemikiran dari Rajo Sri Maharajo Dirajo agar perluasan Luak Pariangan bertambah luas dan para penduduk lebih merata penyebarannya. Kalau mengandalkan pemerintahan adat bersama untuk memperluas Luak rasanya akan lambat. Sebab pemerintahan adat bersama tidak mempunyai banyak orang untuk menaruko hutan rimba raya, membuat taratak-taratak, membuat persawahan, membuat perladangan. Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam itu kembali berunding dan bermufakat di balai-balai dan saruang, beratapkan langit, berdindingkan angin dan berlantaikan batu di medan nan bapane di lingkungan Pasumayam Kota Batu Pariangan. Kata sudah diucapkan, pemikiran sudah dicurahkan, sudah ditimbang baik dengan buruk, sudah dihitung untung dengan rugi, sudah ditimbang manfaat dan mudarat. Seperti dalam Kato Pusako adat berbunyi, kalau kahili Allah sarang kue dayung, kalau kamudi Allah saontak gala. Kalau picak lah boleh dilayangkan, kalau bulik lah boleh digolongkan. Dilayangkan dan digolongkan kepada undang dan peraturan. Undang-undangnya dinamakan Undang Si Gomak-Gomak. Artinya adalah ambil-ambil atau angke-angke atau banyak-banyak dalam melakukan suatu pekerjaan. Undang Si Gomak-Gomak itu bertujuan 1. Mengikut sertakan para penduduk secara penuh untuk menaruko semak belukar dan hutan rimba raya, untuk membuat taratak-taratak, membuat sawah-sawah, membuat porak-porak. Kedua, untuk membuat harato pusako, yaitu kalau yang menaruko sawah dan porak orang sekeluarga atau sekaum, sawah dan porak itu akan menjadi milik keluarga dan kaum itu. Dinamakan harato pusako tinggi. Kalau yang menaruko sawah dan porak itu orang seorang atau sendiri-sendiri, baik itu orang laki-laki maupun orang perempuan, sawah dan porak itu akan menjadi milik sendiri laki-laki atau perempuan itu. Dinamakan harato pusako ronda. Kalau yang menaruko sawah dan porak itu laki bini atau suami istri, sawah dan porak itu menjadi milik laki bini itu. Dinamakan harato pusako pencarian. Hak kepemilikan dari harato pusako itu yang sudah menjadi milik masing-masing dijamin oleh pemerintahan adat bersama. Kalau ada orang lain yang akan mengambil dan mengakui harato pusako itu atau sawah dan porak itu, Rajo Sri Maharajo Dirajo sebagai pemimpin dari pemerintahan adat bersama akan menindak atau menghukum orang itu. Ketiga, keuntungan bagi para penduduk dengan adanya Undang Si Gomak-Gomak adalah 1. Penduduk memperoleh hak milik atas tanah yang sudah ditaruko oleh masing-masing orang dan keluarga atau kaum. 2. Alam dan isinya benar-benar untuk kepentingan dan keperluan para penduduk. Yang keempat,
keuntungan dan tujuan yang didapat oleh pemerintahan adat bersama dengan undang si Goma-Goma itu adalah luak-luak bertambah luas, penyebaran para penduduk bertambah merata, kepercayaan para penduduk kepada pemerintahan adat bersama bertambah besar. Adat yang dibuat sudah mulai dipahami dan dipakai oleh para penduduk asli. Dibuatlah kato pesako adatnya. Sekali marangkuh dayung, 2-3 pulau talampau. Sekali membuka puro, 2-3 utang tabayir. Kemudian, kata-kata ini dijadikan kato pusako adat. Kerugian dari undang si Goma-Goma itu adalah 1. Orang yang lebih kuat fisiknya mendapatkan tanah pertanian yang lebih banyak. 2. Bisa terjadi silang selisih atau silang sengketa antara para penduduk berebut tanah-tanah yang baik dan subur untuk ditaruko. Dengan undang si Goma-Goma itulah mulai terjadinya harato pusako. 1. Harato pusako tinggi. 2. Harato pusako ronda. 3. Harato pusako pencarian. Kemudian, undang si Goma-Goma itu dijadikan sebuah adat untuk menaruko sawah dan porak yang menjadi harato pusako nantigo. Dibuatlah kato pusako adatnya. Aso harato pusako nantigo. Ditaruko hutan rimbo rayo. Ditaruko sawah jopora, tambilang bosi menyudahi. Kemudian kata-kata ini menjadi kato pusako adat. Pada saat itu, mengenai harato pusako nantigo, untuk pewarisannya belum dibuat peraturannya. Untuk sementara waktu cukup dengan jaminan dari kata-kata dari Rajo Sri Maharajo Dirajo atas nama pemerintahan adat bersama Pasumayung Kotobatu Pariangan. Dalam menaruko sawah dan porak itu, Rajo Sri Maharajo Dirajo dengan orang-orang serombongannya juga turut pula untuk keperluan kehidupannya. Karena Rajo Sri Maharajo Dirajo dan orang rombongannya tidak meminta imbalan atau upeti dari para penduduk. Dengan adanya undang si Goma-Goma itu, perluasan luak-luak semakin bertambah terus. Setiap penduduk bekerja menaruko hutan rimba raya menjadi bersemangat. Karena sudah ada jaminan dari Rajo Sri Maharajo Dirajo. Perluasan luak-luak bertambah terus, meluas sampai ke arah Padang Panjang dan ke arah Danau Singkara. Sebagai catatan, undang si Goma-Goma masuk dalam hukum Lamu. Itulah mengenai undang si Goma-Goma. Nanti akan dilanjutkan dengan menegakkan dan menanam Datuk yang ketiga, yaitu Warmadewa Datuk Bandarokayo, Indah Suda Datuk Maharajo Basa. Terima kasih.